Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-11 tentang bersungguh-sungguh. Ini merupakan masih edisi lanjutan tentang bersungguh-sungguh. Hadis nomor 100. Berarti kita sudah mempelajari 100 hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Entah berapa persen yang ada dalam pikiran kita. Dari 100 hadis tersebut, berapa hadiskah yang ada dalam hati kita? Hanya 90 sunnah Pak Ustadz, alhamdulillah. Hanya 80, ya juga alhamdulillah. Hanya 40 sunnah Pak Ustadz, ya kita bersyukur kepada Allah. Enggak ada satupun, ya kita istighfar. Ada satupun. Ya harus ada, Pak, ulah teuing kan gitu, Pak. Nah. Hadis nomor 100 di sini as-sadis yang ke-6, Pak, yang ke-6 dari bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang dhaif. Itu yang dhaif bukan sekedar hadis, bahkan orang pun ada yang dhaif. Ieu mah hadisnya dhaif, jangan diamalkan. Ieu mah mukminnya dhaif, jangan diapakan. Jadi ada hadis yang dhaif, ada mukmin yang dhaif. Kalau hadis yang dhaif itu kan hadis yang lemah. Jangan kita mengamalkan ibadah dengan mengacu kepada hadis yang dhaif. Ini seorang mukmin yang dhaif. Kumahakeun eta? Ya harus disantuni gitu kan, Pak, ya. Kenapa ditalapung gitu ya? Enggak boleh talapung sagalana teh kumaha teh. Wa fi kullin khairun, wa fi kullin khairun, namun pada keduanya itu pun sama-sama ada kesempatan untuk memperoleh kebaikan. Orang yang mukmin bisa mewujudkan kebaikan yang kuat itu. Kemudian mukmin yang dhaif pun bisa mewujudkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kedua-duanya ada kesempatan untuk memperoleh kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka,
Berlombalah kamu untuk memperoleh apa saja yang memberikan kemanfaatan kepadamu. Ihris itu bercita-cita yang keras, berkeinginan yang kuat, dari kalimat tamak gitu kan. Di sini ihris, maka berlombalah kamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Da abdi marumaos jami tegaduh, nya da apalun batur oge. Jangan perlu seperti itu, tidak perlu. Ada mah jami lemah, jami bodoh, itu beak kusorangan dihina, itu kan enggak boleh gitu, ya. Wala ta'jaz, kamu tidak boleh merasa lemah. Di satu sisi kita tidak boleh menghina diri sendiri. Dalam waktu yang bersamaan pun kita tidak boleh merasa orang yang paling hebat. Ya, senegar tengah gitu kan Pak. Wa in asobaka syai'un, jika engkau ditimpa sesuatu, fala taqul, maka janganlah kau berkata, lau anni fa'altukan, lau anni fa'altu kana kaza wa kada. Andai kata saya mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini dan begitu. Walakin, tapi katakanlah, qadarallah, Allah telah menentukan. Wa ma syaa fa'ala, ini adalah takdir Allah, dan apa saja yang dikehendaki olehnya tentu dia melaksanakannya. Fa inna lau, karena sesungguhnya kata-kata andai kata, jikalau seumpamanya, tatahu amala syaitan, itu membuka pintu godaan setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, itu terjemahnya hadis yang ke-6 di bab yang ke-11 tentang bersungguh-sungguh, ya. Ini diminum dulu. Di sini lemah dan kuat banyak Pak, ya. Maksudnya lemah dalam urusan apa, kuat pun dalam urusan apa. Mungkinkah ekonomi? Mungkin. Mungkinkah akidah? Ya mungkin. Karena ada mukmin yang kuat itu dari sisi ibadahnya dan juga dari sisi akidahnya atau sosialnya. Nah, di sini kalau kita memperhatikan pada kalimat yang terakhir, di sini ada kalimat wa fi kullin khairun. Nah, ini sebagai kata kuncinya. Wa fi kullin khairun. Tapi pada kedua macam yang tadi, pada semuanya itu mereka dapat memperoleh kebaikan yang sama, bisa melaksanakan kebaikan yang sama. Tidak ada kata-kata orang yang kaya masna enak, ya bisa gini sementara aku tidak. Nah, itu pun pernah disoal para sahabat. Ya Rasulullah, kata para sahabat, itu orang yang kaya di waktu pagi dia bisa berlomba untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berzakat, sementara aku tidak bisa apa-apa. Nah, maka Nabi memberikan penjelasan, jangankan menolong atau membantu orang lain, bahkan ketika bertemu pun dengan sesama muslim, menampakkan wajah yang berseri itu merupakan bagian dari sedekah. Jadi artinya setiap manusia bisa memunculkan kebaikan, bisa melaksanakan kebaikan. Kalau semuanya benghar Pak, yang repot siapa? Ya kita yang kaya-kaya itu. Ada rumah yang bocor dibetulkan oleh siapa? Ada modalkan batur tidak.
Ada saluran di rumah yang mempet, kita kan tidak nyuruh orang. Tapi oleh siapa? Oleh kita sendiri. Karena orang-orang pada sempurna sudah sejahtera tentang bab ekonominya. Perbedaan tentang sosial yang tadi itu merupakan bagian dari rahmat Allah kepada kita. Atau itu orang akidahnya sama, ibadahnya sama, Pak ya? Itu sama semuanya. Ayah mau pengajian? Nah? Kenapa Pak ada panggilan seperti ini? Kenapa? Ya karena beda tingkat ilmu kita, itu kan Pak ya? Itu semuanya sama. Imannya sama, Islamnya juga, keislamannya sama, akidahnya juga sama, amalnya juga sama, seragam semua. Mau pengajian mau. Karena sudah akur semuanya. Palinter. Ini kenapa ada orang yang kerja sebagai pekerja ini, itu kan mereka saling membantu. Semua pada kaya tidak mungkin ada Grab. Semua pada kaya tidak mungkin ayah warung. Semuanya akan happy semuanya. Nah, tapi ketika terjadinya musibah di rumah, ketika hujan, imah kita bocor, itu yang membutuhkan siapa? Apakah ibu mau naik ke luhur? Enggak mungkin kan gitu, Pak ya. Nah, maka disinilah ternyata kata Rasulullah, wa fi kullin khairun. Tapi pada semua itu terdapat kesempatan untuk melaksanakan kebaikan. Orang ini membutuhkan tenaga, membutuhkan jasa, dia punya tenaga, dia punya jasa, kita punya uang. Nyuruh orang yang tadi membantu kepada kita, ya kita kasihkan gitu, Pak. Saling menutup kekurangan di antara kita, ya. Nah. Dari kedua status mukmin yang tadi, ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, mukmin yang dhaif. Saya merasa seorang mukmin yang lemah tidak bisa apa-apa gitu kan Pak ya. Kalau kerja bakti pun benang cangkeng, itu karena cangkeng nyeri karena punuk, itu karena punuk nyeri karena sirah, atau bisa ningalikeun lalajo hungkul lalajo. Itu banyak kesempatan itu kan. Misalnya ketika datang musim penyembelihan hewan kurban, kan? Orang lain membantu membawa masing-masing golok gitu kan. Ada yang peso, ada yang golok, ragaji moal aya kan Pak ya? Moal aya. Datang orang ke sana, dia bilang kepada panitia, "Aduh da mang mah cenah rumah cenah bedog teu gaduh cenah ieu teh. Peso ge teu aya. Atuh gaduh cenah ta talenan, henteu tan naon atuh cenah ieu cenah hoyong we hoyong dagingna. Oh, langka di pasihan." Oh, segitu gitu kan Pak ya. Yang pokok masing-masing ada kesempatan untuk melaksanakan kebaikan kan itu Pak. Orang banyak yang berkurban tapi tidak ada yang menerimanya. Teka mana tuh daging kurbanan teh? Dah bingung atuh Pak. Sampai dulu sebelum Covid saya menerima telepon dari salah satu DKM di kota. Pak Ustadz ini sana ada gantingan sana buat Pak Ustadz 40 ganting. Saya teh bukan atoh dikumahakeun gitu kan. Dina kulkas geus pinu teu nutup Pak pantona ge atuh. Dibeukeup ku karet ban jerok tu kan dibeungkeut kita bukan blay langsung muka kan gitu Pak ya. Ieu mah cek nu bodoh cek nu bohong kan gitu. Nah. Ya nanti saya akan hubungi lagi Pak, telepon teman saya yang di Majalaya, yang di Ciparai butuh daging tuh gitu. Butuh kenapa? Ambil ke sana ke Dago gitu kan. Minta alamatnya, ambil kan ke sana Pak. Itu kan itu mereka tuh bingung sebetulnya. Nah, kenapa kebingungan? Itu yang kurbannya cukup banyak, mustahiknya sudah terpenuhi semuanya. Ini sisa masih ada. Eta telepon teh selepas maghrib gitu kan Pak. Orang-orang sudah pada capek untuk membawanya kan gitu. Nah, itu kan terjadi bukan 1 atau 2 DKM yang seperti itu. Nah, saya juga mengambil bukan untuk saya tapi untuk didistribusikan kepada yang lainnya. Nah, itu yang saya sampaikan contoh yang tadi, mukmin yang lemah pun tetap mereka ada kesempatan untuk menerima, untuk memberikan kebaikan.
Jangan kita suka menghinakan diri sendiri. Ulah osok merendahkan diri, tapi pernahkan diri sendiri. Da abi mah di dia cocokna, silakan laksanakan. Aku di sini, silakan laksanakan. Ya, apakah setiap kita ada kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Wa fi kullin khairun, kata Nabi. Dan pada setiap keduanya ada kesempatan untuk menerima atau memberikan suatu kebaikan. Itu kan Bu ya. Dalam satu hadis Nabi kan bersabda begini, Pak ya. Kun aliman au muta'aliman. Jadilah kamu seorang pendidik atau seorang pembelajar. Au muhiban lil khair. Atau orang yang cinta kepada kebaikan. Di yang pertama saya akan ulangi, kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Jadilah kamu seorang pendidik atau pembelajar atau orang yang pendengar setia. Yang keempatnya, al-muhibban lil khair, atau jadilah orang yang cinta kepada kebaikan. Wala takun khamisan, dan jangan kamu menjadi orang yang kelima. Nu kalima teh naon? Yang pertama, jadilah kamu sebagai pendidik, tenaga pendidik, atau sebagai seorang pembelajar, atau pendengar setia, atau pecinta kepada kebaikan. Tapi janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Nu kalima teh naon, Pak? Ya teu ka itu teu ka dieu. Dia bukan guru, dia bukan dosen, dia bukan santri, dia bukan mahasiswa. Tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat, tidak cinta kepada kebaikan. Itu orang mau jadi apa nantinya? Berarti orang yang bersangkutan tidak lebih dari banu hayawan, kan gitu, Pak. Itu yang disebut manusia selemah apapun, sedaif apapun dirinya, tentu dia termasuk satu di antara 4 macam yang tadi. Dan saya mah bukan pendidik, saya mah bukan guru, saya mah bukan dosen, saya juga sama bukan seorang pelajar, bukan mahasiswa, tapi saya senang mendengarkan nasihat. Nah, itu yang dia pilih. Mustami'an, orang yang pendengar setia. Dabi mas senang ngedengarkeun geus kurang resep, tapi cinta karena kehadean. Nah, dia termasuk poin yang keempat. Posisikan diri kita, Pak, dalam nomor yang keberapa, Pak ya? Jangan kita menjadi orang yang kelima. Kata Nabi, kalau kamu orang yang kelima, maka binasalah kamu, kata Rasulullah. Nah, jadi semuanya tetap ada kesempatan untuk menerima atau memberikan sebuah kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ini dari kalimat harosa yang berarti rakus. Berarti rakus. Rakus kepada harta, rakus kepada jabatan, itu termasuk cara yang sangat hina. Di sini kalimat ihris ala ma yanfa'uka. Di sini diterjemahkan, berlombalah untuk memperoleh apa saja yang memberikan kemanfaatan kepadamu. Berlomba-lomba, bersemangat, Pak. Mana yang paling kamu merasa nikmat, merasa tumanina untuk melaksanakan kebaikan? Senang saya mah jadi pendengar weh. Sok jadi pendengar. Mau pendengar tapi cinta karena kebaikan, silakan laksanakan. Sama ingin menjadi mahasiswa weh, silakan. Ingin jadi guru, silakan, Pak. Yang pokok apa? Berlomba untuk melaksanakan kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada kita. Keneku abdi senata ngemerisan kadut mah, sanu mencitna, itu nu mencitna mah senang. Senabi mah mencit teu bisa merisan kadut cenah jiji rek lalajo we ngahaneut-haneut sok, gitu kan. Paling milu ngopi gitu kan enak gitu, Pak ya.
Ada kopi disediakan oleh panitia, kan aya rokok di gelasan, ya kan? Orang-orang juga sibuk bekerja. Orang ini mereka tidak bekerja selain dari apa? Menyaksikan orang yang bekerja. Ada nggak manfaatnya itu? Ada manfaatnya. Kelihatannya banyak orang yang menyaksikan. Tidak ada satupun yang tidak baik untuk orang yang beriman, tidak ada. Itu sebenarnya ada nilai kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, maka berlombalah untuk memperoleh apa saja yang memberikan kemanfaatan padamu. Nah, apa persyaratannya? Ada 2 persyaratannya. Yang pertama, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Syarat yang kedua, wala ta'jaz, kamu tidak boleh merasa lemah. Tidak boleh. Sok minta tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku. Untuk apa? Ala zikrika, untuk dikir kepadamu. Kenapa senakan dikir sampaikan minta tolong kepada Allah? Menunjukkan dikir bukan merupakan kerja yang mudah. Dikir merupakan kerja yang berat yang kita laksanakan. Dikir yang sebenarnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 macam yang kita sampaikan minta kita kepada Allah. Yang pertama apa? Dikir. Yang kedua syukur. Yang ketiga al-husnu fil ibadah, baiknya dalam ibadah kita. Karena masih banyak orang yang beribadah tapi ibadah ternyata tidak al-husnu. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang saum. Contoh sholat masih banyak orang yang belum sama dengan yang Nabi perintahkan. Itu tidak termasuk wa husnu fil ibadah, nggak termasuk ke sana. Contoh kasus saja, Pak, ya. Ketika orang melaksanakan takbiratul ihram, itu hadis yang sahih hanya 2, ya. Itu Nabi mengangkat kedua tangan bihajwi mankibaihi, sejajar dengan kedua bahu, atau yang kedua bihajwi furu'i udunaihi, sejajar dengan kedua daun telinga. Itu hanya 2 pilihan yang tadi. Kita mau pilih yang mana ketika bertakbir? Apakah di sini atau diangkat sedikit? Tidak ada yang begini, Allahu Akbar, begini, Allahu Akbar. Itu kan rupa-rupa. Nah, kenapa sampai rupa-rupa seperti itu? Nah, menunjukkan itu ibadah bukan merupakan hal yang mudah kita amalkan. Cirinya apa, Pak? Minta bantuan kepada Allah. Saya ingin memindahkan ini mimbar ke belah gitu ke Tanagaan. Tentu minta bantuan kepada siapa? Ya kepada Bapak. Pak, ya gotong mimbar orang ka itu ke sorangan we, teu kaangkat cik saya. Nah, sekarang kita minta tolong kepada siapa? Kepada Zat yang serba maha, kepada Zat yang maha mendengar, yang maha perkasa, yang maha tinggi, yang maha besar. Siapa? Allah. Apa permintaan kita? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku, ala zikrika, untuk dikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Berarti masih banyak orang yang tidak pas ketika dia bersyukur. Ini senaya onangan kita tangga didinya senah naon syukuran, syukuran naon ya usiana telah mencapai 88 tahun. Jadi onang tetanggana teh dina acara tasyakuran yuswana tos 88 tahun. Nah, hadir da penasarannya yang ningali ini aya lilin 88 ngejajar pada lilin 88. Ya incuna aya cicitna banyak keprok katanya. Ngucapkeun naon, Pak? Panjang umurnya, panjang umurnya. Kan gitu, Pak. So senaki tiup lilin, tiup sakit. Atau 88 tuh kita niup lilin 88 siki. Pare moal, Pak. Pare anu niupna.
Kakak rasa perlu jo gulitik jo seep napasna Pak. Nah sekarang ngaranti seep napasna maka lilina hiji. Teh tulisan 88. Nah gitu kan Pak ya. Di akalan nah gitu Pak. Benarkah itu merupakan tasyakuran? Nah itu yang keliru kan gitu Pak ya. Yang keliru. Dan juga memang diperintahkan kita untuk bersyukur setahun sekali. Itu bersyukurnya setiap saat. Itu bersyukur setiap saat. Kita bersyukur kepada Allah karena kita sehat, ya kita manfaatkan untuk berangkat ke masjid, melangkahkan kaki. Mata kita set melihat catatan-catatan di layar di sini kan Pak ya. Telinga kita set mendengarkan nasihat. Itu merupakan apa? Tasyakur kepada Allah yang Maha Kuasa. Itulah syukuran yang sebenarnya. Nah, tentu kita pun merasa khawatir, maka minta kepada Allah. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu, untuk berzikir kepadamu, dan agar bagusnya ibadahku kepadamu. Kita minta tolong kepada Allah. Menunjukkan tiga macam itu merupakan perkara yang berat untuk kita amalkan tanpa bantuan dari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian syarat yang kedua, wala ta'jaz. Kamu tidak boleh merasa lemah. Kita harus merasakan mampu, kuat melaksanakan ini. Sedang kita kurban tasabaraha 3.700.000, aya nu 4 juta, aya nu 5 juta, aya nu 10 juta, ya. Itu bergantung kepada taraf ekonominya. Di sini berapa? Kan? 3,5 juta. Berarti nanti sapi nu sabaraha? 3,5 juta dikurangi ku konsumsinya teh perawatan harus ada impaknya itu kan untuk biaya perawatan konsumsi dan bagi para panitia, kemudian untuk membeli plastik kan karesek dari bungkus kan perapu di sakuan kan? Di karesekan kayak bisa kurban moal sebenarnya moal siga nama itu sudah menjas diri sendiri. Mohon sudah. Dan waktu masih kena jauh. Da ieu cenah kumaha nya kudu bayar hutang, can budak ditagih cenah ku sakola, nya keun bayar tuh. Apakah memang di kita itu enggak ada orang yang punya hutang? Setiap orang pun tentu mereka punya hutang. Ya kita minta kepada Allah. Ya Allah, aku ingin berkurban pada saat ini, juga hutang ingin dibayar. Kan itu, Allah Maha Kaya kok. Allah Maha Kaya. Ketika orang punya kemampuan dan di saat itu dia tidak bisa berkurban, dan itu punya kemampuan. Nah, ada kemungkinan dia diuji oleh Allah yang Maha Kuasa. Dia punya ini, ketika datang musim kurban, diuji ku Allah. Dia tidak punya rezeki misalnya. Maka dia menyatakan senama kurbannya ayeuna mah tanya hate era teh. Malu oleh siapa? Oleh Allah. Istati qalbak, tanya hati kamu kata Nabi. Nya pira kowe imar pajak kendaraan setahun sampai belasan juta kabayar, hari kurban 3,5 teu daek. Ya karena dia sudah mengecap dirinya. Tahun ini mah kurban dah teu gaduh naon-naon cenah. Wah, tak cilaka orang seperti itu. Baik. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, boleh nggak kalau kurban dengan nganyuk? Tidak boleh. Kurban harus dengan sapi atau kambing. Tidak boleh dengan nganyuk gitu kan? Masa gitu kan dengan nganyuk. Seperti iya, orang yang bertanya, boleh nggak sedang berwudu dengan gayung? Boleh tidak? Ya, tidak boleh. Atau berapa wudu ku gayung? Tidak. Wudu itu menggunakan air yang bersih. Jangan berwudu menggunakan gayung, tidak akan sah. Oh, maksud nama mediana ku gayung. Ustaz ulah pura-pura bodoh. Gitu kan zaman teh.
bukan pura-pura bodoh, saya menjawab apa yang saya dengar, kan gitu Pak ya. Gitu Pak. Jadi ini dua perkara yang tadi Pak ya. Yang pertama minta tolong kepada Allah, yang kedua jangan kita suka merendahkan diri, tapi merendahkan diri kita Pak. Ya. Ulah sok merendahkan diri tapi merendahkan diri mah kudu eta teh Pak. Ya. Eta teh ucapan ya guru kita ya Ustaz Sodikin Allahumma yarham itu kalau saya belajar kitab betul ya urang menghirup ulah sok merendahkan diri teu meunang teh kudu merendahkeun diri, pernahkeun diri kita. Kita mampu di posisi yang mana? Kalau kita mampu posisi nyisit kulit, sok nyisit kulit ku urang ngerah rapi. Abi mas pernah dina nyacar tulang, sok laksanakeun dinya. Jangan ada kata-kata wala ta'jad kata Nabi. Jangan kau merasa lemah, jangan. Ya. Ini dua syarat. Kemudian yang berikutnya, wa in asobaka syai'un, dan jika sesuatu perkara menimpa kepada kamu. Ini kalimat asoba, maknanya sesuatu perkara yang menimpa, perkara yang kita tidak inginkan. Kita berkehendak A, kenapa aku menerima B? Aku ingin B, kenapa aku dapatkan C? Yang pokok tidak sama. Itulah mana asoba di sini. Wa in asobaka syai'un, jika sesuatu perkara yang tidak kamu inginkan menimpa kepada kamu, fala taqul, maka janganlah kamu mengatakan lau ani fa'altu kana kada wa kada. Kalaulah aku berbuat begini, tentu akan begini dan begini. Kenapa begitu? Karena tidak begini. Jangan kita banyak berandai-andai. Coba senalamun kitu mah sigana moal kieu bakal kitu, kan gitu Pak ya. Misalnya begini Pak. Putra putri kita ya, bukan kita, putra putri bapak dan ibu ingin berangkat ke sekolah. Kata anak bapak dan ibu, cenah bade kana motor enak mah entong kana motor hujan deueur bisi kumaonan dianturkeun cenah ku si Aa nya sok dianturkeun saku abi cenah Ali hayang kana motor we. Orang tua kan mengalah terus atuh kana motor we. Cek bapana ge nya kana motor we daripada dianturkeun na riweuh cenah. Si kakak gerek ini cenah ka itu cek bapana teh. Bapana ngadukung kahayang anakna. Indungna mah keukeuh we mending anturkeun ku si Aa. Balenyang ta budak teh. Tidak lama kemudian aya WA budakna ka rumah sakit. Kumaha cek ibuna? Kumaha cek ibuna? Tuh, nya. Da si bapak tuh dah. Coba kalau ngadengi mah ucapan mama moal kitu. Kumaha cek bapana? Heuh atuh nyaho picilakaeun. Si bapak mau narima, mau jaga lamun narima. Heuh apa dibejaan ku mama oge. Geus anturkeun ku si aka itu da hujan bisa laleueur. Cek di dinya apan? Geus ini sorangan. Ngara kieu-kieu. Enakeun kumaha kieu buktina? Eta panugi 2 kali. Di rumah tangga para saya budak ke rumah sakit kan gitu Pak ya. Eta pengalaman saya eta, pengalaman bapak dan ibu gitu kan. Contoh yang paling ringan. Bapak dan ibu berangkat ya, suami istri berangkat naik mobil. Libur pan kamari teh libur. Ceuk istrina teh sarta ka jalan tol we lah. Nyangge libur bisi macet cenah. Ceuk bapana ci samita engeuh nu biasa we da moal macet da. Nanda da libur cenah ieu mah. Isina teh nya ngelehan we, urang ka jalan biasa we teu ka jalan tol. Da teh macet, Pak. Kumaha ceuk istrina? Nyanyi pasti. Tuh nya. Teu benang di bejaan da ngarasapan benerna di dinya mah. Jo muncul jo naik gitu kan. Asapang bener temen di bejaan, yo melotot apa? Ngomong naon dia teh? Teu kadenge kitu. Paseana mobil. Tunya kumaha? Teu tulus initna. Balik deui ka imah. Pasea. Next, di mana paseana? Di imahna tuh kan paseana teh.
Nah, itu merupakan akibat dari kalimat ini, Pak. Lau ani pa'atu kana kada wa kada. Kalaulah aku berbuatnya begini, tentu akan begini dan begini. Atau saya pasrahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Cek istri teh tuh paknya cenah macetnya lah nya manawi teh teu pimaceteun. Ah geus sakit tuh, Pak. Yang dituliskan kumaha panibajan tadi kumaha mah cenah macet. Heuh apan teh teu nyaho pimaceteun sakitu kan. Da mah akan menerima. Bakal debat diskusi di jero kendaraan kan gitu Pak ya. Atau soe lah nama tarimakeun. Dan itu merupakan pilihan siapa? Pilihan Allah yang Maha Kuasa kan gitu ya. Jangan kita senang menyampaikan kata-kata seandainya, kalaulah. Yang lebih berbahaya ketika bapak dan ibu milih mantu ternyata tidak bahagia kehidupan nate. Enu baheula teu napa ditolak. Baheula teh datang ke rumah bapak dan ibu teh seorang calon minantu datang ke rumah bapak dan ibu. Ditanya ke bapak teh, di mana ketua linggih? Adi linggih di dinya senang di mana di Ranca Orai itu. Ranca Orai. Dupi dinas di mana ayeuna? Tadi Pertamina gitu. Saya tuh Pertamina. Beresnya di stok seuri biasa lah. Ada seri sagala teh. Malam minggu mungkin teh suping deui gitu kan anu ngalamar. Tiu di mana linggih? Adi di Cinog gitu. Mana Cinog teh, Pak? Di mana? Sana Sumedang. Cinog teh itu di Ciranjang ya. Ciranjang itu Cinog ya. Tempat kristenisasi kan di sana. Oh, di dinya di Cinognya linggih teh mohon aya senang ngabina masjid. Maka dia teh senapa seueur pisan program kristenisasi. Nah hate bapana ieu mah ustaz cenah ieu mah bener kena geus. Dia terpikir gitu kan. Ustaz mah biasana loba budak teu boga gawe anu maneh kan kitu kan ustaz mah Pak. Da mah teu kitu sok. Kenapa tuh ustaz selalu banyak anaknya? Karena pulang selalu malam. Apa ngaji itu kan? Pulang malam jam 11 baru sampai di rumah. Itu kan Pak ya. Pulang itu depan lapar, pulang ngaji teh Pak. Suka ruang makan sangu tiis. Cai tiis. Suka kamar tidur. Ya. Kan gitu Pak ya. Maka banyak kan anak-anak kan gitu. Cenah ieu mah calon ustaz sigana ceuk si bapana teh. Dupi dinas di mana teh? Di mah ieu we senang ngawulang privat cenah itu. Singkatna beres. Karena dia tergiur dengan kata-kata dinas di Pertamina teh sabaraha gajihna. Nya dialog jeung budak nanti teh geus ieu kan urang Ranca Orai teh pan di Pertamina da eta damelna nya senapa aduh kadinya we teh cenah. Tah ngadakeun PDKT teh Pak. Pendekatan. Terjadilah pernikahan gitu kan dengan seorang laki-laki, pilihan anaknya, pilihan kedua orang tuanya, karena dia kerjanya di Pertamina kerjanya. Ya. Ari PT kapanggih ka dina keuna. Di kantor teh pinggir jalan gitu kan aya di sana. Oh ngaladangan bensin kan gitu. Itu kan sama Pertamina keneh Pak ya. Sama-sama. Ieu mah ada contoh Pak ya, contoh. Kehidupannya kurang bahagia lah karena ekonominya juga kurang begitu mendukung. Tapi ini yang dirancak di Cinog teh terdengar gitu kan. Wah, dia merupakan seorang mubalik, seorang ustadz yang itu sangat soleh, sangat tawadu, sangat qanah. Dia baru dengar, muncul kan penyesalan. Coba membaheula senanya. Boga minantu kadinya urang terangkat cenah derajat. Itu merupakan bisikan setan seperti itu. Geus tarimakeun anu aya. Tarimakeun anu aya. Apalagi jangan ibu berkata kaduhung cenah baheula kuring daek ditikaku di dinya. Enggak boleh seperti itu. Nah berkaduhung sagala anu teh. Ya.
Da baheula teh anu kakuring teh loba datang ka imah teh cenah betal ka didinya sadu kaduhung pisan. Wah eta mah setanna 1000 tah orang yang tadi ya. Di jangan mengucapkan kata-kata lau anifaatu kana kada wa kada. Jangan berucap kalimat yang tadi. Ya. Nah, kenapa kita berbicara seperti ini, Pak? Karena di muka saya sudah mengatakan minta tolonglah kepada Allah. Jangan kamu merasa lemah. Ingat kata Rasulullah. Ketika kamu minta tolong kepada Allah dan kamu merasa yakin aku mampu melaksanakan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, nah nanti ketika menimpa sesuatu yang tidak sedemikian yang kamu harapkan, jangan kau mengucapkan kalimat seandainya. Jangan. Tos tarimakeun kata Rasul. Ya. Kita dah ngadoa mah cenah atos. Berdoa sudah kepada Allah yang Maha Kuasa. Minta nasihat juga sudah, tapi kenapa seperti ini? Atos we. Ucapkanlah kalimat qadarullah. Ini yang paling hebat, ucapkan. Qadarullah. Ya. Walakin tapi ucapkanlah oleh kamu qadarullah. Ini adalah ketetapan dari Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa saja yang dikehendaki olehnya tentu dia akan melaksanakannya. Kenapa tuh orang lain mereka begitu hebat sukses? Bukan dia yang hebat, orang yang sukses bukan. Melainkan apapun yang dia rencanakan, yang dia kerjakan mendapatkan kemudahan dari Allah yang Maha Kuasa. Enggak ada orang yang hebat. Anda sukses bukan Anda yang hebat, tapi urusan Anda dipermudah oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, kenapa Nabi melarang kepada kita tidak boleh mengucapkan kata-kata seandainya, ya? Fa inna lahu tatahu amala syaiton, karena sesungguhnya ucapan andai kata lamun tea mah saupamana itu merupakan membuka pintu godaan setan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, ada ucapan dari umat Islam yang memang dia tidak menyadari itu merupakan kalimat yang seakan-akan menolak takdir dari Allah. Ketika kita bertemu, kaleresannya pernah di dia. Kok kenapa muncul-muncul kata-kata kaleresan atau kebetulan, Pak? Itu dalam akidah kita tidak ada kata-kata kebetulan, itu tidak ada. Tidak ada. Semua juga sudah qadarullah, ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau resannya Ustaz senang ngaos dia mukmin, itu merupakan ucapan yang kurang bagus seperti itu. Yang paling pas kita ucapkan bukan kaleresan, qadarullah, Ustaz tiasa ngaos dia mukmin, abi ngiring ngaos. Hilangkan kata-kata kebetulan, hilangkan kata-kata kaleresan. Semua juga sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jangankan kita, Pak, jangankan kita, Bu, bahkan daun selai yang jatuh di rantingnya pun itu bukan kebetulan karena ada burung, karena ada bukan. Itu sudah pengawasan siapa? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita bertemu di sini, bukan begitu. Kita ucapkan kalimat qadarullah, ya. Kita bisa bertemu di tempat ini, itu merupakan ucapan orang-orang yang akidahnya kuat seperti itu, ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, senangan sahadis, sekap sahadis banyak. Insya Allah nanti di Jumat tanggal 16 berikutnya kita akan lanjutkan pada hadis-hadis nomor yang ke-101. Nah, dari bahasan yang tadi saya sampaikan, barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Dan sebelum masuk kepada cara diskusi, saya akan ingatkan kepada bapak-bapak yang selaku panitia salat Idul Adha, ya, apabila sudah ditentukan ustadznya, karena itu sekarang juga ada dua versi 10 Zulhijjah, ada yang tanggal 28 dan tanggal 29 Juni, ya, berarti Rabu dan Kamis.
Nah, itu salah satu ormas telah menetapkan 10 Zulhijjah itu pada hari Rabunya. Nah, sementara pemerintah itu hari Kamisnya. Kalender persis juga hari Kamis, Pak ya. Nah, bisi Bapak teh engke tehnya dina hari hakna jo usadna teh di telepon, usad diantos sinapa di dinya bade nyanak anu mana lebaran teh anu Kemis nah. Ikut pemerintah sareng ormas anu ieu cik Bapak teh. Cik usad teh tadi mengiring ke ormas anu itu. Tajil sampai teh yang tadi, Pak. Maka ti ayeuna dipaheutkeun. Dipaheutkeun dari sekarang, ya. Saya kan ketika diminta beberapa bulan yang silam oleh salah satu DKM untuk Idul Adha, saya nanya kepada DKM-nya, kira-kira nanti kalau beda pilih yang mana? Misalnya saya bersama organisasi menentukan A, pemerintah misalnya B, anu mana sih? Senang bade nuturkeun ustad we cenah catat mun kitu siap. Insyaallah saya akan datang gitu kan. Tadi paheutkeun bisi ngolemar ta acannya. Nah, itu yang saya masukkan, jangan sampai nanti pada hari hanya panitia menjadi riweuh kan kenapa ya. Ya itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Nah, barangkali ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan rezeki yang halal juga yang banyak kepada kita, yang barokah, agar kita bisa melaksanakan kurban sesuai dengan syariat atau contoh dari Rasulullah SAW. Dan juga harapan kita sama, semoga ibadah yang kita amalkan selama ini diterima oleh Allah sebagai amalan solihan dari kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.